teman-teman, di sini ada 4 topik kita. Yang pertama, pengertian glikolisis. Yang kedua, jenis glikolisis. Yang ketiga, fase-fase glikolisis. Dan yang keempat, tahap-tahap glikolisis. Jadi topik yang pertama itu, apa itu glikolisis? Glikolisis adalah proses katabolisme glukosa menjadi pirufat dengan cara mengambil energi dari molekul glukosa. Reaksi pada glikolisis mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat dan menghasilkan 2 molekul ATP. Glikolisis berlangsung dalam sitosol sel dan dapat berfungsi di bawah kondisi anaerob atau aerob. Energi ditangkap dengan mentransfernya ke ATP. Konversi glukosa menjadi pirufat tidak terlalu efisien, dengan kata lain, masih banyak energi yang tersisa dalam molekul pirufat. Glikolisis bersifat anaerobik dan karena itu tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan pirufat, sehingga glikolisis akan berfungsi dalam kondisi aerobik atau anaerobik. Dari pirufat, jalur metabolisme sangat bergantung pada ketersediaan oksigen dan unit reproduksi dalam sel. Ketika oksigen kurang, pirufat diubah menjadi laktat. Ketika oksigen yang cukup tersedia, glukosa dikatabolisme lebih efisien dalam mitokondria menjadi dioksida dan air. Selanjutnya yaitu jenis-jenis glikolisis. Jenis glikolisis dibagi menjadi 2, yaitu glikolisis anaerobik dan glikolisis aerobik. Yang pertama yaitu glikolisis anaerobik. Nah, dalam kondisi anaerobik di mana oksigen tidak cukup atau metabolisme sel tinggi, pirufat diubah menjadi laktat. Proses ini biasanya terjadi saat latihan berat ketika permintaan oksigen oleh otot melebihi pasokan yang tersedia. Nah, kemudian laktat yang dihasilkan dapat berdifusi ke aliran darah dan diangkut ke hati untuk diubah kembali menjadi glukosa. Meskipun glikolisis anaerobik hanya menghasilkan sedikit energi, ia tetap penting untuk mempertahankan fungsi otot dalam keadaan kekurangan oksigen. Nah, dalam glikolisis anaerobik ini terdapat eritrosit atau sel darah merah, di mana eritrosit ini bergantung sepenuhnya pada glikolisis anaerobik karena tidak memiliki mitokondria. Dan otak serta saluran pencernaan juga mendapatkan energi dari proses ini. Yang kedua yaitu glikolisis aerobik. Dalam kondisi aerobik, pirufat diangkut ke dalam mitokondria dan terlibat dalam siklus TCA atau siklus asam trikarbosilat, di mana ia teroksidasi menjadi karbon dioksida dan air. Nah, proses ini menghasilkan energi yang jauh lebih besar yang sebagian besar disimpan dalam bentuk ATP melalui fosforilisasi oksidatif. Oksidasi lengkap pirufat memerlukan pasokan oksigen yang cukup yang biasanya tersedia pada sel mamalia yang normal dan sedang beristirahat. Nah, dalam kondisi ini hanya sedikit laktat yang terbentuk. Oleh karena itu, glikolisis berfungsi sebagai langkah awal yang penting dalam metabolisme energi yang menyediakan pirufat yang diperlukan untuk oksidasi glukosa secara lengkap dalam siklus TCA yang menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, kedua jalur metabolisme ini memiliki peran penting dalam penyediaan energi bagi sel, tergantung pada ketersediaan oksigen. Baik, saya akan menjelaskan fase-fase glikolisis. Fase-fase glikolisis dibagi menjadi 2, yaitu fase investasi energi dan fase pemanfaatan energi. Yang pertama yaitu fase investasi energi. Prosesnya yaitu yang pertama mengubah ATP untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Yang kedua yaitu isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Adapun fosforilasi kedua yaitu fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Yang kemudian dilakukan pemecahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul triosa fosfat, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Tahapan ini dikenal sebagai fase investasi energi karena memerlukan masukan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua itu fase pemanfaatan energi. Prosesnya yaitu yang pertama konversi fruktosa 6-fosfat menjadi pirufat dengan rincian pengoksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 3-fosfogliserol fosfat menghasilkan NADH, dan konversi 3-fosfogliserol fosfat menjadi 3-fosfogliseraldehid menghasilkan ATP. Dan
proses berlanjut hingga terbentuk fosfoneofirupat yang kemudian diubah menjadi firupat, dan hasil bersihnya yaitu 2 ATP dan 2 NADH per molekul glukosa. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui bahwa glikolisis ini merupakan proses pemecahan glukosa menjadi piruvat dengan menggunakan energi ATP, adapun beberapa tahap-tahap dari proses glikolisis ini. Yang pertama yaitu setelah glukosa memasuki sel, glukosa akan difosforilasi di C6 oleh glukokinase. Nah, atau glukokinase ini biasa juga disebut dengan heksokinase. Tergantung dari jaringannya, glukosa fosforilasi ini berfungsi sebagai prima jalur glikolitik dengan menjebak glukosa pada sel-sel membran energi pada molekul untuk reaksi selanjutnya. Di tahap kedua yaitu fosfoglukosa isomer akan mengkatalisis pergerakan gugus karbonil glukosa dari C1 ke C2 sehingga aldosis akan menjadi katose atau fruktosa. Ini merupakan interkonasi isomer glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat dan dapat dibalik. Tahap yang ketiga yaitu fosfofruktokinase akan mengkatalisis fosforilasi fruktosa 6 menjadi fosfat fruktosa 1 6-bifosfat menggunakan ATP. Nah, reaksi fosfofruktokinase ini merupakan langkah pengaturan yang penting di mana reaksi irreversibel ini membuat sel harus memetabolismekan glukosa dan mengubahnya menjadi gula lain, lalu menyimpannya sebagai glukogen. Langkah yang keempat yaitu fruktosa bifosfat aldose memecah fruktosa 1 6-bifosfat suatu heksosa menjadi 2 triosa gliserolhida 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Nah, pada langkah ini yang tersisa nantinya itu akan yang tersisa dalam proses glikolisis ini akan melibatkan unit 3 karbon, bukannya unit 6 karbon. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu glycerolhidit 3 fosfat yang berada pada jalur langsung glikolisis, tetapi dihidroksiseton fosfat tidak. Dihidroksiseton fosfat ini harus diubah menjadi gliceraldehid 3 fosfat oleh enzim triosafosfat isomer. Nah, pada reaksi reversibel ini tetapi akan diarahkan ke arah gliceraldehyde 3 fosfat karena produknya terus-menerus dihilangkan oleh reaksi berikutnya dalam glikolisis. Kombinasi reaksi yang menghasilkan 2 molekul gliceraldehyde 3 fosfat ini, setiap molekulnya itu akan memasuki jalur glikolisis. Akibatnya masing-masing reaksi akan menjadi duplikat ataupun akan berdouble. Nah, pada tahap ke-6 yaitu glicerolhidit 3 fosfat ini akan dioksidasi menjadi asam karboksilat 1,3-bisfosfogliserat, sementara fosfat anorganik akan dimasukkan sebagai ikatan anhibrida fosfat karboksilat atau senyawa berenergi tinggi. Nah, enzimnya ini akan menggunakan NAD sebagai konsubstrat penerima hidrogennya. Dalam kondisi aerobik, NAD yang terbentuk akan dioksidasi ulang menjadi NAD oleh oksigen melalui rantai transport elektron dan dalam mitokondria. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya tadi, alasan mengapa oksigen tidak diperlukan untuk mempertahankan reaksi pengubahan gliceralhidit 3 fosfat ini menjadi 1,3-bifosfogliserat ini adalah karena kondisi anaerobiknya, sehingga NAD yang dikonsumsi akan dikembalikan oleh reaksi selanjutnya yang mengubah piruvat menjadi laktat.
Baik, di sini saya akan melanjutkan tahap-tahap selanjutnya. Nah, yang pertama di sini ada tahap yang ketujuh. Nah, di tahap yang ketujuh ini glikolisis itu memerlukan pemasukan energi yang disediakan oleh ATP. Reaksi ini merupakan reaksi yang pertama menangkap energi dengan menghasilkan ATP. Nah, teman-teman, reaksi ini dikatalisis oleh kinase fosfogliserat dan juga merupakan contoh fosforilasi tingkat substrat ADP. Nah, tinjauan yang lebih rinci tentang fosforilasi tingkat substrat yang dengannya ATP dibentuk dari ADP melalui transfer fosfat dari molekul donor berenergi tinggi dibahas di bagian fosforilasi tingkat substrat. Nah, pada proses ini kita harus mengingat bahwa reaksi ini terjadi secara duplikat atau secara ganda. Nah, jadi 2 mol ATP disintesis dari 1 mol glukosa. Reaksi ini akan menggantikan 2 ATP yang digunakan untuk memicu glikolisis. Dalam kondisi ini juga ATP tinggi dan juga ADP yang rendah, reaksi ini dapat dibalik. Selanjutnya tahap ke-8. Nah, fosfogliserat mutase akan mengkatalisis pemindahan gugus fosfat dari 3 fosfogliserat dari karbon nomor 3 ke karbon nomor 2. Selanjutnya pada tahap 9 akan terjadi dehidrasi 2 fosfogliserat oleh enzim enolase yang akan menghasilkan ikatan rangkap yang memberikan energi tinggi pada ikatan fosfat-fosfoenol pirufat. Selanjutnya pada tahap 10 fosfoenol pirufat tadi akan menyumbangkan gugus fosfatnya ke ADP dalam reaksi yang dikatalisis oleh pirufat kinase untuk menghasilkan pirufat. Nah, ini adalah situs kedua fosforisasi ADP tingkat substrat dalam jalur glikolisis. Nah, karena reaksi terjadi secara duplikat atau ganda, maka akan menghasilkan 2 ATP. Atau singkatnya 2 ATP akan diproduksi dalam reaksi 7 dan 2 ATP akan diproduksi dalam reaksi ini atau reaksi yang ke-10 ini. Nah, 2 ATP digunakan untuk memicu glikolisis untuk mendapatkan 2 ATP hingga titik ini, di mana peran enzim pirufat kinase sangat penting dalam proses ini. Enzim ini akan diaktifkan secara alosterik oleh AMP dan juga fruktosa 1, 6-bifosfat dan akan dihambat oleh ATP, asetil-CoA dan juga alanin. Kemudian di hati sendiri, pirufat kinase diatur secara kovalen oleh glukagon melalui mekanisme Kampf yang dibahas sebelumnya, di mana hal ini akan mentransfer gugus fosforil dari ATP. Enzim yang terfosforilasi lebih sensitif terhadap penghambatan oleh ATP. Selanjutnya pada tahap 11 ini, nah dalam kondisi anaerobik sendiri, reaksi dehidrogenase laktat akan mereduksi pirufat menjadi laktat sambil mengoksidasi NADH menjadi NAD, di mana NAD yang terbentuk dalam reaksi ini dapat menggantikan NAD yang dikonsumsi sebelumnya dalam reaksi 6 yang dijelaskan oleh Anindya sebelumnya. Selanjutnya, dehidrogenase laktat paling aktif dalam situasi kekurangan oksigen, seperti yang terjadi pada aktivitas otot yang berkepanjangan. Nah, dalam kondisi aerobik, pirufat akan memasuki mitokondria untuk oksidasi lengkap melalui siklus TCA. Pilihan penting ketiga yang tersedia untuk pirufat adalah konversinya menjadi asam amino alanin oleh aminotransferase, reaksi di mana pirufat memperoleh gugus amino dari asam amino glutamat. Nah, selanjutnya jalur alternatif untuk pirufat bersama dengan fakta bahwa pirufat juga merupakan produk katabolisme berbagai asam amino, di mana menjadikan pirufat sebagai penghubung penting antara metabolisme protein atau asam amino dan juga karbohidrat. Nah, kemudian pada tahap ke-12 dan 13. Nah, ketika kita makan, kemudian banyak glukosa yang masuk dari makanan tersebut, maka hati dan otot rangka dapat menyimpan sejumlah besar glukosa sebagai glikogen. Sedangkan jaringan lain, termasuk ginjal, sebenarnya juga dapat mengubah glukosa menjadi glikogen, tetapi hanya dalam jumlah yang lebih sedikit. Akumulasi glukosa 6-fosfat mendorong reaksi menuju produksi glukosa 1-fosfat yang dikatalisis oleh fosfoglukomatase. Nah, glukosa 1-fosfat kemudian akan memasuki jalur glikogenesis. Sebaliknya, ketika ATP sangat dibutuhkan, reaksi 12 dan 13 ini bisa terbalik dan glikogen dipecah menjadi glikogenolisis.
Nah, di otot rangka, glukosa 1-fosfat yang dibebaskan memasuki glikolisis untuk pemanfaatan energi. Sedangkan di hati, glukosa 1-fosfat dapat memasuki glikolisis atau dapat diubah menjadi glukosa bebas untuk dilepaskan ke dalam sirkulasi sistem. Pada tahap ke-14 ini, beberapa glukosa 6-fosfat dialihkan ke jalur lain yang biasa disebut dengan jalur pentosa fosfat atau biasa juga disebut dengan pyrohexosa monofosfat. Jalur ini menghasilkan zat antara metabolisme penting yang tidak diproduksi di jalur lain. Nah, untuk tahap ke-15 ini, galaktosa makanan seperti glukosa dan fruktosa segera terfosforilasi saat memasuki sel. Reaksi terjadi terutama di hati ketika galaktosa pertama kali diserap dari saluran pencernaan. Itu reaksi dikatalis oleh galaktokinase dan menghasilkan galaktosa 1-fosfat. Nah, untuk tahap 16 sampai 17, kedua reaksi ini secara kolektif disebut jalur interkonversi galaktosa glukosa, di mana galaktosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nasib glukosa 1-fosfat dari galaktosa tergantung pada status energi sel. Setelah makan, ketika galaktosa makanan disertai dengan jumlah glukosa yang relatif besar, glukosa 1-fosfat dari galaktosa sebagian besar didorong ke arah glikogenesis. Sebagian aliran glukosa 1-fosfat dari glukosa mendorong reaksi ke arah glikogenesis. Nah, untuk reaksi ke-18 ini, reaksi ini dikatalis oleh heksokinase, sama enzim yang sama yang ada di semua jaringan yang memfosforilasi glukosa. Berbeda dengan glukosa yang beredar di seluruh tubuh, fruktosa di metabolisme terutama oleh hati ketika pertama kali diserap dari saluran pencernaan. Karena hati juga memiliki fruktokinase. Lihat pada reaksi ke-19. Nah, selanjutnya itu lanjut tahap ke-18 ini, fosforilasi fruktosa oleh heksokinase hati adalah reaksi yang relatif tidak penting. Reaksi heksokinase berlangsung lambat dan hanya terjadi jika terdapat kadar fruktosa darah yang tinggi. Suatu situasi yang jarang ditemui pada manusia. Untuk tahap ke-19 ini, fruktokinase berlimpah di hati dan mengkatalis konversi fruktosa makanan menjadi fruktosa 1-fosfat. Setelah makan makanan kaya karbohidrat, sebagian besar fruktosa dilakukan glikolisis daripada diubah menjadi glukosa dan disimpan sebagai glikogen. Perhatikan, fruktosa 1-fosfat memasuki glikolisis pada titik gliseraldehida 3-fosfat. Perhatikan juga reaksi tersebut tidak dapat diubah dan dirangsang oleh insulin setelah makan. Akibatnya fruktosa dalam hati mengikuti perjalanan satu arah menjadi pirufat dan mungkin laktat. Nah, untuk tahap ke-20 ini, molekul fruktosa 1-fosfat 6 karbon dipecah menjadi molekul 3 karbon oleh fruktosa 1-fosfat. Fruktosa 1-fosfat aldolase. Produknya adalah gliseraldehida dan dihidroksiaseton fosfat. Tahap selanjutnya yaitu pada tahap 21, di mana triose kinase memfosforilisasi gliseraldehida pada C3 menggunakan ATP. Produk tersebut sekarang dapat memasuki glikolisis sebagai gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya yaitu pada tahap 22, di mana dihidroksiaseton fosfat diisomerisasi menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh triose fosfat isomerase, enzim yang sama yang mengkatalisasi reaksi 5.
Nah, tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Enzim-enzim yang terlibat seperti triosekinase dan triosefosfat isomerase memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran proses glikolisis.